Siap Mas Dedi. Siap, oke. Ya, ini Bung Raja juga di Inovator 4.0, saya sampaikan juga di Inovator 4.0 Indonesia, Chief Technology Officer, kepala teknologinya Inovator. Inovator kan kumpulan nah ini kepala teknologinya. Di beliau yang kasih teknologi-teknologinya. Inovator itu apa? Inovator adalah pembina atau pendorong terbentuknya koperasi-koperasi seperti Kendi ini di berbagai sektor. Jadi bagian kepala teknologi inovator dan dalam aset di Kendi. Oke, waktu dan tempat saya persilakan mulai aja. Materinya saya. Siap Mas Dedi, makasih. Selamat pagi semua teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Semoga sehat Bapak, Ibu dan Bapak semua teman-teman. Saya nggak lama-lama kok, cepat saja. Monggo Mas Dedi, ini diminta sama teman-teman bagaimana drone itu bisa mendorong kita, membantu kita untuk mengembangkan energi terbarukan. Saya ngambil satu contoh Ibu dan Bapak. Ini teman-teman saya yang buat di Aidara namanya. Mereka memakai drone untuk studi tentang mikrohidro dan mini hidro Ibu dan Bapak. Tapi tadi di WA grupnya Kendi, Ibu dan Bapak, tadi pagi atau barusan aja ada tentang TPA Bantar Gebang. Kebetulan kepala TPA Bantar Gebangnya sedang menghubungi saya untuk minta tolong juga. Jadi sekalian saja kalau Kendi mau masuk, saya kira ini menjadi bagus. Saya sedang mencoba mengerjakan di sana. Lanjut Mas Dedi. Oke. Nah, lanjut lagi Mas Dedi. Siap. Nah ini teman-teman. Waktu itu Ibu dan Bapak kita ditantang sama USAID, Ibu dan Bapak. USAID itu United States of America, kalau nggak salah Development Agencies. Jadi apa namanya? Lembaga bantuan untuk pembangunannya Amerika, Ibu dan Bapak. Nah, USAID atau USAID dikenalnya Ibu dan Bapak selama ini mendorong pengembangan energi-energi terbarukan di pelosok-pelosok. Termasuk salah satunya adalah energi terbarukan yang bersumber dari hidro atau air, Ibu dan Bapak. Intinya membuat mini hidro, mikrohidro, dan sebagainya. Begitu Ibu dan Bapak. Nah, selama bertahun-tahun, selama ini kalau studi persiapan, studi untuk menentukan apakah ini cocok atau tidak cocok dibuat mikrohidro atau mini hidro, Ibu dan Bapak, biasanya apa yang dilakukan? Ngirim orang, Bu, Pak. Ngirim orang jalan kaki, menyusuri sungai. Dan sungai nembak. Kalau gambar yang paling kanan Ibu dan Bapak bisa lihat itu namanya total station, tukang geodesi, ahli pemetaan biasanya bawa kayak gitu. Beratnya minta ampun, cukup berat Bapak Ibu, digotong, nembak. Nah, bikin peta kontur presisi. Untuk apa peta itu Ibu dan Bapak? Peta itu dibuat untuk menentukan apakah lokasi tertentu cocok apa enggak untuk mini hidro atau mikrohidro. Nah, menyusuri sungai Bu, bisa berbulan-bulan Ibu dan Bapak. Dikejar macan, beneran nggak bohong Pak. Dikejar binatang buas, kecemplung, hilang, hujan, wah udah macam-macam, bisa berbulan-bulan. Setelah makan siang dan sebelum makan siang hitungannya bisa beda Ibu dan Bapak, karena lapar dan masih kenyang dan sudah lapar gitu. Kira-kira gitu Pak. Jadi mahal sekali gitu Bapak. Nah, kami ditantang Ibu dan Bapak. Mas Raja bisa nggak? Apakah drone bisa membantu untuk memetakan? Waktu itu saya belum berani menjawab Ibu dan Bapak. Saya nggak berani jawab karena memang belum ada satu dunia. Ya udah, ayo kita coba saja mengembangkan metodologi. Bagaimana drone bisa membantu menggantikan manusia, tetapi tidak menggantikan 100% Ibu dan Bapak. Karena saya masih percaya bahwa manusia itu lebih cerdas, lebih pintar daripada mesin, apapun yang pintar katanya. Kira-kira begitu. Jadi kami terbang drone di Sapaya itu di Sulawesi Selatan Ibu dan Bapak, di salah satu sungai kami terbang. Lanjut Mas tadi. Nah, kami terbang. Nah, kami diminta untuk mendorong studi dari awal sampai akhir. Jadi dari visibility studinya, studi kelayakan, desain engineering, desain rekayasanya tekniknya, pengadaan, konstruksi, pembangunan, commissioning sampai bionomics itu sampai hidup keberlanjutannya Bapak. Nah, kami
kami tidak ingin janji Bapak dan Ibu waktu itu. Kami tidak tahu bisa sampai apa, kami tidak tahu apakah hasil peta dari drone itu bisa digunakan sampai mana. Tapi kami cuma bilang mungkin kami bisa membantu sampai visibility study. Kira-kira begitu. Yang pertama, sehingga lebih murah, lebih cepat, lebih presisi, lebih tidak beresiko. Orang jatuh, amit-amit Ibu dan Bapak, orang kesasar, orang dikejar macan, orang dikejar apa gitu. Kira-kira begitu dong Pak. Bagaimana caranya? Lanjut Mas Teddy. Nah, kami menggunakan 2 macam drone Ibu dan Bapak. Nah, yang pertama yang kiri namanya fixed wing, itu yang kayak sayap pesawat Ibu dan Bapak, dan yang kedua yang kayak helikopter, multikopter. Nah, kalau yang kedua dulu yang multikopter, dia lebih mudah dikendalikan Ibu dan Bapak. Sangat lebih mudah dikendalikan. Ibu dan Bapak belajar dari saya terbang bikin 30 menit sampai 1 jam pasti Ibu dan Bapak sudah bisa. Nah, tapi daya jangkaunya, daya jelajahnya hanya 10 sampai 30 km saja. Terus kemudian kalau memetakan itu hanya bisa 100 sampai 500 hektar saja per hari. Kalau per terbang cuma 30 hektar. Kira-kira begitu, Pak. Tetapi kalau yang fixed wing yang kiri Ibu dan Bapak yang pesawat itu agak lebih susah dioperasikannya seperti pilot pesawat terbang beneran, tapi bisa kita latih Ibu dan Bapak. Jarak jangkaunya, jarak jelajahnya itu sampai 100 km, bahkan ada yang lebih Ibu dan Bapak kita bikin sendiri. Bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Sekali terbang Ibu dan Bapak, 1 kali terbang ya, berarti 2 jam, itu 1.500 hektar bisa dipetakan Bapak. Artinya kalau 1 hari terbang bisa 4.500 sampai 5.000 hektar dipetakan Ibu dan Bapak. Nah, kenapa drone Ibu dan Bapak? Karena hasilnya jauh lebih bagus daripada satelit, jauh lebih tajam. Tapi kami tidak ingin menggantikan satelit Ibu dan Bapak. Mohon maaf, kita tidak berbicara untuk menggantikan satelit, tapi kita mengkomplementer Pak, bekerja sama dengan satelit. Kalau bicara luasan satu pulau ya harusnya satelit Ibu dan Bapak. Tapi begitu kita mau zoom Pak, itu maksudnya gambarnya mau di zoomkan sampai kelihatan rambut kita itu kelihatan loh Pak, itu kok di drone ini itu. Itu berarti kita pakai drone. Kira-kira gitu Bapak. Nah, kenapa pakai drone Ibu dan Bapak? Karena itu tadi Ibu dan Bapak, kita tidak perlu jalan kaki menyusuri sungai sampai ke hulu sana Pak yang penuh resiko. Kita lempar saja drone-nya. Loh kok bisa drone-nya Mas Raja terbang gitu? Karena drone-nya sudah autopilot Ibu dan Bapak. Autopilot itu apa Bu Pak? Sudah tidak perlu dikontrol lagi Ibu dan Bapak. Drone-drone ini nanti dia terbang sendiri. Jadi kita di rumah atau di kantor atau dimanapun kita hanya menentukan jalur terbang drone. Drone, kamu terbang ya, menyusuri ini ya. Nanti habis itu kamu kembali lagi ya, kayak burung merpati Ibu dan Bapak. Pasti dia kembali lagi. Dan pasti dia membawa data yang sangat bagus. Mudah-mudahan terbayang Ibu dan Bapak. Jadi selama drone terbang, tidur siang saja Bu, atau makan siang, atau ngobrol-ngobrol, ngopi, makan singkong dan macam-macam, tunggu nanti dia pulang. Kira-kira begitu Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Nah, lanjut Mas Teddy. Lanjut. Nah, ini alat-alat yang dibawa Bapak. Jadi kenapa kok drone-nya bisa ngambil data sebagus itu Ibu dan Bapak? Karena kita menggunakan sensor. Sensornya yang kiri itu kamera biasa. Ya sensor namanya, kamera itu adalah sensor Ibu dan Bapak, sensor optik. Yang kanan itu namanya lidar. Lidar itu seperti radar Ibu dan Bapak. Kenapa kita butuh yang kanan Ibu dan Bapak? Karena kalau kita bicara kita membutuhkan kontur, membutuhkan peta. Kontur itu apa Bu Pak? Peta tentang tanah Pak. Bagaimana tanah itu naik dan turun. Kita bisa pakai kamera yang biasa Ibu dan Bapak, yang kiri. Kalau pakai kamera biasa yang kiri Ibu dan Bapak, yang kita dapat hanya atas-atasnya pohon. Mudah-mudahan terbayang. Kan pohonnya ketutupan, tanahnya kan ketutupan Pak sama pohon. Nah, tapi pohonnya dapat banget Pak. Tapi kalau kita mau belok-beloknya tanah, topografi, nah betul topografi, ini ada yang itu. Nah, kita perlu yang namanya seperti radar Pak. Nah, ini bawa sama drone. Kenapa perlu ini Pak, topografi? Karena nanti untuk detail engineering design rekayasanya Ibu dan Bapak, itu biasanya kita butuh, bukan biasanya, sudah pasti kita butuh peta topografinya, konturnya. Kenapa? Nanti miring-miringnya diukur, mana yang harus dipotong dan sebagainya. Kira-kira begitu. Ini alat yang dibawa oleh drone. Jadi drone-nya itu hanya alat yang terbang saja Ibu dan Bapak, lalu kita bawa alat ini. Lanjut Mas Teddy. Ini hasilnya Ibu dan Bapak.
kelihatannya kayak gini toh. Tapi kalau Bapak dan Ibu zoom ini, karena ini untuk presentasi Ibu dan Bapak, mohon maaf kita nggak. Tapi kalau misalnya ini di zoom, batu-batu kecil yang ada di sungai itu Pak, Bu, itu kelihatan. Nah ini di sebuah daerah yang agak tertutup di Sapaya, Sulawesi Selatan. Kalau jalan kaki ini 4 hari, 5 hari Pak. Naik satu-satu, ngukur satu-satu. Ini kami ambil hanya dalam setengah hari saja Pak. Kita dapat peta sebagus ini. Nah ini kalau di zoom kelihatan batunya. Kalau satelit mungkin sudah tidak kelihatan batunya. Nah dari sini kita bisa menghitung. Kenapa? Ini gambar ini bisa gambar ini dibuat dari apa Ibu dan Bapak? Nah drone-nya terbang Pak, Bu, menyusuri ini wilayah ini. Cek dan setiap sekian detik sekali drone-nya mengambil foto Ibu. Ceklek. Terus kemudian foto-foto tersebut kita jahit Ibu dan Bapak menjadi sebuah peta seperti ini. Jadi kita itu tukang jahit sekarang Ibu dan Bapak. Jadi gambar ini dibangun atau gambar ini bisa dibuat atas dasar sekian foto dijahit bersama Ibu dan Bapak. Software-nya sudah ada aman. Kita sama-sama kira-kira begitu dan Bapak. Lanjut Mas Teddy. Nah, ini gambarnya tadi. Ini gambar 3 dimensi Ibu dan Bapak. Kalau ini karena di PowerPoint jadi nggak bisa kelihatan 3 dimensi. Tapi kalau ini dibalik-balik Bapak dan Ibu, gambar dimensi kita bisa ngelihat, ini naik makin ke atas, makin naik. Ini ada daerah yang tinggi sekali. Ini bisa longsor. Di sini ditaruhnya nanti stasiunnya, turbinnya sebenarnya di sini dan sebagainya di tangan, di mata seorang engineer insinyur, saya kira peta ini menjadi berguna. Biasanya Ibu, Bapak, petanya yang dipakai karena peta yang dihasilkan dari orang yang berjalan kaki sudah seminggu lebih di jalan, Pak, nggak kayak gini juga gitu. Tapi ini hanya setengah hari kita mendapatkan peta yang sebaik ini dan sampai kelihatan konturnya. Nah, lanjut Mas Teddy. Nah, lanjut. Ini nggak perlu Mas Teddy. Lanjut Mas Teddy. Nah, ini peta konturnya Ibu kira-kira. Ini nggak perlu saya terangkan lebih lanjut. Tapi ini peta kontur ini biasanya kalau membuat peta seperti ini, waduh, berminggu-minggu. Tapi kita bisa cepat saja. Kira-kira begitu. Lanjut Mas Teddy. Lanjut lagi saja Mas Teddy. Lanjut lagi. Mohon maaf Ibu dan Bapak, saya lanjut lagi Mas Teddy. Nah, lanjut lagi, ini nggak perlu. Lanjut lagi. Nah, ini bandingan dan Bapak. Ini kalau total station itu yang orang jalan kaki Ibu dan Bapak bawa alat yang pakai tripod itu digotong-gotong kemana, itu bisa 9 hari kerja Pak. Itu proses pengolahan datanya saja, belum proses akuisisi datanya. Proses akuisisi data adalah proses mengambil data Pak. Teman saya Mas Nuhan, Mas Teddy juga kenal, itu geologi Pak, Ibu. Nah itu paling hebat, dia bisa memetakan 2,5 hektar per hari itu. Di daerah-daerah seperti itu, itu juga udah naik-naik, manjat-manjat, turun gunung, aduh nggak karuan. Tetapi dengan menggunakan drone, kita bisa sampai 1.500 hektar per hari, atau yang kalau pakai sensor lidar, yang radar tadi, kita bisa 30 hektar per hari. Kira-kira begitu Bapak. Nah, belum kalau sudah mengolah datanya. Nah, yang nomor 3, kalau mengolah data, kita cuma butuh 3 hari kerja saja, sudah keluar sebuah peta yang bagus. Kalau yang pakai orang jalan kaki, itu bisa 9 hari kerja, 10 hari kerja. Jumlah tenaganya hampir sama. Biayanya seperti itu yang di bawah. Jauh sekali biayanya Ibu dan Bapak. Kalau pakai orang jalan kaki itu malah per hektarnya jatuhnya bisa sampai 3,5 juta. Lebih 4 juta, 5 juta. Kalau pakai lidar ini Pak? 125 atau 2 jutaan. Kalau pakai sensor biasa malah 100. Betul Pak Barnard, sangat lebih optimal. Dan kenapa saya presentasi di sini Ibu dan Bapak? Saya bukan ingin jualan karena saya bagian dari Kendi Ibu dan Bapak. Malah yang saya ingin lakukan adalah Bapak dan Ibu dimanapun berada, tolong siapkan 4-5 orang anak muda, berpikiran muda, Ibu Bapak. Kami turun ke sana. Kami ajari desa-desa, entah lewat BUMDes, entah lewat Kendi desa mana. Saya ajari, semua ilmunya nggak ada yang saya sumputin Pak. Untuk satu, membuat drone. Drone-nya sendiri kita buat Pak, bukan beli. Kita bikin drone sendiri. Yang kedua, untuk membuat peta seperti ini. Yang ketiga, untuk menjualnya Pak.
Sehingga Bapak dan Ibu semua di desa-desa kita, anggota Kendi, nanti anggota Kendi bukan jadi hanya, mohon maaf, bukan koperasi kita bukan hanya sekedar koperasi yang sifatnya soft, Pak, yang software saja, tetapi koperasi kita Kendi, Ibu dan Bapak, nanti bisa menjadi sebuah koperasi yang bisa menawarkan sebuah konsultansi, Pak, jasa konsultan. Itu perusahaan-perusahaan energi besar datang, Pak, ke Kendi, Pak. Wah, coba di Papua, wah, Kendi Papua jalan. Wah, coba di Sulawesi, Kendi Sulawesi jalan. Coba di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, Kendi Jawa jalan. Jadi intinya begitu, Mas Dedi dan teman-teman Bung Gilang dan semuanya. Saya di sini nggak pengen jualan, saya justru pengen nantang, kasih kami 4-5 anak di tiap daerah Kendi. Kami datang ke sana, kami ajari bikin drone, kami ajari terbangkan drone, kami ajari bikin peta drone. Sehingga teman-teman Kendi sudah bisa nge-charge gini. Ini slide yang di depan mata Ibu dan Bapak ini bukan saya jualan, tetapi ini adalah potensi income buat Kendi ke depan. Dan ini potensi income ini baru dari ini loh Pak, Bu, baru dari mikrohidro dan mini hidro, Ibu dan Bapak. Belum nanti kalau pemetaan desa, Ibu dan Bapak. Belum nanti kalau pemetaan apalagi Mas Dedi, saya energi terbarukan macam-macam, biomasa, sampah, Bapak, biomasa, Bapak, sampah, sekam padi itu Bapak dan Ibu, sekam padi itu bisa kita jadikan biomasa loh Bapak dan Ibu, sampah. Gimana metakannya? Kalau beratus-ratus ribu hektar, meninggal dunia kita kalau nggak pakai drone. Kira-kira begitu Ibu dan Bapak. Nah, ayo kita. Jadi saya nggak pengen jualan, sekali lagi justru ini buat Kendi. Saya mendorong Kendi untuk bikin skuadron Kendi. Nah, kita bikin. Kalau angkatan udara punya skuadron, kita juga punya skuadron Ibu dan Bapak. Kalau bukan kita yang bikin data, ya siapa lagi? Nggak perlu kita nunggu orang, kita bikin sendiri. Lanjut Mas Teddy. Siap, Bung. Lanjut, ini sudah nggak perlu. Ini sih biasa yang kayak tadi. Nah, ini dia. Ini kira-kira kesimpulannya, Bapak dan Ibu, lebih cepat. Terus kemudian tenaga lapangannya lebih sedikit. Tetapi tenaga lapangannya lebih sedikit bukan berarti saya dan teman-teman ingin menggantikan manusia dengan mesin ya, Pak. Bukan sama sekali. Justru manusianya jadi lebih pintar. Maksudnya begitu, Pak. Sehingga keamanan dalam proses akuisisi data bisa kita jaga. Kami pernah Pak, Bu, kalau di buah hutan, saya waktu itu di sana nggak ya? Saya ikut ya? Enggak, saya nggak ikut. Saya lagi nggak diikut ya, tapi pasukan kita turun, tiba-tiba ada raungan macan, kencangnya minta ampun Pak. Wow, itu saya baru anak-anak langsung lari Pak, bukan lari, langsung packing langsung gitu. Jadi kayak gitu-gitu loh Pak, Bu. Nah, daripada begitu kan kita bisa pakai drone dan macam-macam. Yang ketiga, kebutuhan kita bisa bikinkan UAV, namanya drone itu Pak, banyak bermacam-macam berdasarkan kebutuhan Pak. Energi sumbernya macam terbarukan ya Mas Dedi ya, teman-teman. Yes. Biomasa lah, air lah, matahari Bapak dan Ibu. Kenapa matahari penting? Ya, kalau mau pakai ini Pak, Bu, mau pakai panel surya, bagi studinya Mas Raja. Studinya adalah drone-nya kita angkatkan yang namanya kamera thermal, kamera panas, sehingga tiap anggota Kendi dengan kita mempunyai data berapa jumlah energi matahari daerahnya masing-masing. Teman-teman bisa bayangkan, drone-nya tinggal terbang pakai energi panas, pakai kamera panas thermal, suhunya dapat, energinya dapat, sehingga hanya Kendi di Republik Indonesia ini yang mempunyai data tentang potensi energi matahari. Kenapa? Karena Kendi punya peta. Pemerintah punya peta. Saya nggak yakin, mohon maaf, kita sama-sama orang Indonesia Ibu dan Bapak, tapi saya kok nggak yakin pemerintah punya peta tentang potensi energi panas matahari, karena nggak punya peta panas. Kira-kira begitu Mas Edi. Nah, Kendi yang bikin. Gitu teman-teman. Nah, kita kumpulin sama-sama petanya. Jadi begitu nanti ada orang mau investasi sekian juta dolar, saya mau menanam, saya mau membuat panel plant, solar plant. Di mana ya? Ya, mungkin menteri saja nggak bisa jawab mungkin teman-teman Mas Edi, karena nggak punya petanya, peta lengkapnya. Kendi bisa jawab. Di Kabupaten Sarmi di Papua, di Sangu, Jambi, di Kalimantan Barat, di kecamatannya yang ini. Kenapa setiap tahun energi panasnya sekian? Kan kayak gitu-gitu Mas Edi, teman-teman. Nah, jadi kita bicara data Ibu dan Bapak gitu. Baru panas. Belum lagi nanti sampah, belum biomasa. Kira-kira begitu. Intinya Bapak dan Ibu, saya ingin bercerita di sini, pengen ngajak semua,
yuk Pak Bu, kita bikin data kita tentang energi terbarukan. Sehingga Kendilah nanti yang akan siap. Dan ini bukan hal yang susah dilakukan, sangat mudah asal kita komitmen sama-sama. Kita nggak perlu dibayar, kita datang ke lapangan, asal kita nggak kerja sendirian, Mas Teddy, Mas Gilang dan semuanya. Kita kolektif, ngajarin ilmunya dulu, habis itu ada satu basis data bersama. Entah di Jakarta, entah di mana, basis data, sehingga kalau ada investor mau masuk atau yang menggunakan Elon Musk gitu, mau nyari apa, dia nanyanya ke Kendi, karena kita sudah punya data. Mau apa? Weh Elon, kamu mau apa? Mau matahari, mau air, mau angin, atau mau biomasa? Nah, gitu. Kira-kira begitu dulu Mas Teddy dan Mas Gilang, biar kita bisa diskusi. Terima kasih. Satu hal terakhir, kalau saya Bob Marley nih Mas Teddy dan teman-teman. Jadi kata dia, some people feel the rain katanya, the others just get wet. Nah, kalau lagi hujan tuh Mas Teddy dan teman-teman, kalau lagi hujan banyak orang mengeluh, aduh basah. Nah, sementara mari kita nggak mengeluh basah, kita berdansa, kita menari dengan hujan. Ayo, negeri ini butuh tantangan, betul. Negeri ini butuh masalah, betul. Kalau nggak ada masalah bukan hidup, Pak dan Ibu. Tapi kita menari dengan hujan daripada hanya merasa basah atau masuk angin nanti. Terima kasih. Kita diskusi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Aduh, saya sampai speechless ini teman-teman. Kita beruntung sekali, Kendi, punya penasehat, punya super pendamping, punya tim ahli yang bisa yang murah hati untuk berbagi ilmu dan berbagi untuk membangun ekosistem Kendi lebih baik. Ya, jadi ini kan jelas sekali ya bahwa dengan pemaparan Bung Raja ini bahwa data sangat penting. Data energi, ya. Dan seperti kita bahas kemarin Bung Hokop yang sampaikan bahwa setiap desa punya data pasti, setiap desa punya data potensi energi. Nah, bagaimana menangkap dan mengakuisisi data itu tadi konkret sekali disampaikan oleh Bung Raja dengan teknik akuisisi data dari drone. Ini kan jadi menarik, Bung Gilang. Ini kayaknya ntar bisa masuk ke divisi litbangnya Kendi ya. Menjadi salah satu materi pendidikan di sekolah energi Sendi, sekolah energi Nusantara Indonesia. Apa materinya? Ya materinya tentang belajar mengakuisisi data, belajar mengumpulkan data, potensi gitu. Salah satu program prioritas, Bung. Iya, ini program prioritas ini. Jadi kita coba diskusikan bagaimana setiap desa atau setiap regional Kendi ya, Kendi cabang provinsi bisa punya ini pelatihan seperti ini. Tapi ini lengkap sekali. Jadi dengan kemampuan Kendi untuk mengakuisisi data energi, maka bisa menawarkan jasanya menjadi bisnisnya Kendi. Jadi konsultan, terutama untuk studi kelayakan pasti akan lebih bagus dan akurat. Itu kira-kira yang saya bisa rangkum dari pemaparannya Bung Raja. Jadi ini juga tantangan dari beliau bahwa ayo teman-teman siap nggak nih diajarin, teman-teman siap untuk menikah kalian tentang pengumpulan data. Baiklah, sekarang saya buka sesi pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung bicara, nggak apa-apa ya. Di chat dulu, Bung. Apa? Di kolom chatnya itu ada beberapa pertanyaan, bisa direspon. Iya, di juga ada. Rata-rata kolom chatnya adalah kekaguman teman-teman. Ya, saya juga kagum ya. Nah, ada pertanyaan, bisakah drone teropong SDA hasil tambang seperti kadar aluminium, kobalt, nikel? Karena Kendi juga berencana pembuatan baterai. Gimana Mas Raja? Siap Mas Teddy dan Mas Rio, pertanyaannya. Kalau drone-nya seperti tadi saya terangkan hanya alat yang terbang, tapi ada sensornya. Nah, selama kemudian mata kita tidak bisa juga menembus bawah tanah, maka nggak bisa. Drone gitu. Kan drone tuh kayak mata kita yang kita terbangkan, teman-teman. Nah, tetapi saya jawab juga di barusan. Bisa saja Mas Teddy, Mas Rio, dan semuanya, Ibu dan Bapak, misalnya, kalau di bawah itu ada nikel misalnya, maka di atasnya yang tumbuh itu adalah tanaman X, Y, dan Z. Misalnya ya, saya nggak tahu. Ya, betul. Berarti yang kita cari adalah tanaman X, Y, dan Z-nya yang kelihatan oleh mata. Nah, pengetahuan itu
saya tidak ingin romantis, sok-sok romantis Bapak dan Ibu, tetapi saya tahu saya lama sama orang Dayak tinggal di Kalimantan Barat, orang Dayak tinggal betul di hutan. Teman-teman kita, saudara kita tuh tahu macam-macam banyak. Kalau di atasnya ada tanaman ini, di bawahnya tuh ada ini. Jadi ada pengetahuan lokal Mas Teddy, Ibu dan Bapak. Nah, itu yang kita gali. Nah, bagaimana pengetahuan lokal itu kita gali, Mas Rio. Nah, itu yang kita kumpulkan. Nah, pengetahuan itu kalau sampai lari jatuh kemana-mana, waduh, telanjang negeri ini gitu. Nah, jadi ada butuh ininya, Mas, butuh jembatan pengetahuannya. Kira-kira begitu. Betul, Mas Raja ini selain ahli pengumpulan data, karena data scientist, beliau juga bisa mengolah data jadi informasi. Saya suka banget itu pemaparannya kalau udah bicara data jadi informasi jadi knowledge segala macam. Jadi kan nanti bisa diolah big datanya. Big data itu bisa diolah pakai machine learning, kemudian bisa dibaca polanya. Kalau misalnya tanaman seperti apa, biasanya ada tambang seperti ini. Mungkin seperti itu juga bisa ya, Mas Raja ya. Oke. Ini pertanyaan berikutnya, syarat untuk belajar bagaimana? Nah, ini pertanyaan teknis ini nanti urusan pengurus ini yang mengemas gitu. Oke, ada yang Pak Arman Ronald, maaf baru bergabung, boleh tahu kira-kira berapa biaya yang diperlukan untuk pembuatan drone ini per unitnya? Karena tadi disampaikan buat drone loh. Siap, saya bukan tukang drone jualan, tapi kira-kira Pak Arman, kalau Bapak cari di luar di Tokopedia, drone yang bisa terbang selama kita seperti kita itu minimal Pak, minimal 500 juta rupiah sekarang. Dulu 1, sekian miliar Pak. Nah, kalau kita buat sendiri ya di 30 sampai 40 juta rupiah saja Pak. Nah, 50 deh, 50. Sepersepuluhnya ya? Iya. 50. Kalau mau yang oke, yang panjang, yang ini yang udah siap semuanya, saya kira di 70 juta rupiah sampai 80 juta sudah oke banget. Sudah super oke. Begitu Mas Teddy. Wah, ini satu BUMDes anggarkan aja buat satu drone, selesai itu satu desanya lengkap datanya. Ya kan? Betul Mas Teddy. Teman-teman punya aset drone. Atau ada BUMADes Mas Teddy ya. BUMADes. Jadi satu BUMADes, badan usaha milik antar desa gitu kan? Ya, betul. Monggo, silakan. Nah, Kendi kemudian bisa itu memformulasikan sebuah pola kerjasama sehingga Kendi bekerja sama dengan BUMADes. Ini kan menarik. Jadi Mas Raja dari Eidara Mata Data Presisi itu siap menjadi partner strategisnya Kendi. Artinya kan gitu ya. Dari sisi hulunya, dari sisi ekspertisnya, kompetensinya. Jadi nanti silakan bekerja sama tuh PT Eidara Mata Data Presisi dengan Kendi, Bung Gilang. Pola kerjasamanya seperti apa. Nah, dari sisi kehilirnya itu Kendi bisa bicara dengan BUMDes atau BUMADes agar setiap satu BUMADes punya satu drone atau BUMDes yang kaya juga bisa mungkin gitu ya. Nah, menarik ini. Kemudian ada pertanyaan lagi, minggu ini Pak Rahmat, minggu ini saya ada kasih training pemetaan yang kita barukan di Kalimantan, gimana teknisnya ajak Bung Raja. Nah, udah ini, kalau udah teknis ini silakan bicara sama 3 pihak, Eidara, Kendi, dan Pak Ali Rahmat. Mantap. Menarik sekali ini. Terus ada pertanyaan apa lagi? Tadi drone per unitnya 50 sampai 70 juta itu benar-benar sangat terjangkau harusnya untuk skala desa ya. Karena dibandingkan dengan nilai yang bisa dihasilkan dari pendataan melalui drone itu. Bu Eli, Bung. Siapa? Bu Eli. Bu Eli mana Bu Eli? Oh ya, kapan bisa action? Apa yang atas Pak Teddy. Oke, silakan Bu. Iya. Kapan actionnya? Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih Bung Teddy, terima kasih. Ya. Ini tadi ada pertanyaan di kolom chat. Kalau apa yang kita bisa follow up di kawasan pedesaan, persyaratan, terus kemudian selain harus mempersiapkan personil yang akan dilatih. Tentu kan kalau pedesaan itu kan ada BUMDes bersama BUMADes ya. Oke. Kita dorong. Bu Eli dari mana Bu? Saya Sulawesi Selatan Pak.
Sulawesi Selatan, oke. Iya, di Sulawesi Selatan. Nah, kira-kira kalau khususnya ada beberapa kabupaten kita, khusus kalau di Kabupaten Bone, karena ini masuk lokasi KPPN, ya tentu ada banyak data yang dibutuhkan untuk persiapan dan juga menyangkut tentang intervensi nantinya ke depan. Nah, kalau ini kita dorong untuk sama-sama dengan pemerintah daerah. Nah, ini kan bisa kita sampaikan nih. Iya. Lagi kalau itu kira-kira seperti apa nih persiapan harus ini, terus persyaratannya kayak apa? Terima kasih. Ya, saya coba jawab ya. Ini saya jawab gitu Pak Oci. Nanti tentu pengurus akan memberikan ini sebuah program, produk dan jasa. Ini teknologi drone yang dipresentasikan Mas Raja ini bisa menjadi programnya Kendi, bisa juga produknya Kendi, ya Kendi bekerja sama rancang bangun drone tadi, dan jasa akuisisi data oleh Kendi. Jadi Bu Eli nanti tinggal ditunggu saja, ya karena memang bulan ini Kendi melakukan rapat-rapat untuk perencanaan program kerja 2021. Jadi nanti siap-siap aja teman-teman yang pendamping desa atau tenaga ahli desa mendorong desanya untuk menganggarkan buat tahun ya. Jadi biar kalau misalnya sudah dianggarkan bisa jadi BUMDesnya atau BUMADesnya bekerja sama dengan Kendi untuk teknologi drone ini. Halo. Ya Pak Man. Ya. Mau tanya ya? Iya silakan. Jadi sama persiapan administratif legalitas itu sudah selesai belum? Ya. Yang kedua kemudian buatlah apa kayak company profil gitu, kemudian usahanya, karena untuk energi terbarukan setelah itu oleh Kemendes dimasukkan ke SDGs desa, itu udah banyak juga teman-teman dari penggerak energi terbarukan itu udah banyak yang ke desa-desa nawarin ke desa maupun ke BUMDes. Nah, untuk masalah yang hari ini dibahas drone, saya pikir kita kan punya teman-teman asosiasi UPK se-Indonesia, UPK Nusantara itu kan yang ngelola BUMDesma. Dari 5.200 kecamatan yang sudah ada BUMDesma ex-PNPM, ambillah nanti yang mau 20% atau 10% aja kan sudah luar biasa. Tapi kan kita harus siapkan dulu company profilnya, kemudian analisa usahanya. Jadi kalau drone nanti itu bisa digunakan untuk apa, kemudian menghasilkan apa, dan sebagainya. Ini yang harus oleh teman-teman pengurus Kendi. Aku termasuk pengurus ya. Iya. Pak Wasekum Lukman sedang bertanya pada diri sendiri ya. Itu harus segera disiapkan gitu. Jadi kalau wacana saya pikir cukup lah. Kita itu udah ngeh dengan tujuan mulia Kendinya. Enggak Pak, ini enggak berwacana semua ini, teman-teman kerja keras di belakang terus. Jadi teman-teman nanti lihat kalau di grup besar mungkin sepi, tapi di belakang itu sibuk sekali teman-teman, saya lihat pengurus itu. ABC gubrak-gubrak gitu. Rencana aksinya itu segera dibuat hingga kita real. Karena nanti pengalaman kayak KSDI ya, kita kan lama ini wacana satelit desa kan lama, tapi nggak segera di-create gitu, sehingga desa udah banyak yang pakai layanan internet dari teman-teman penggiat desa yang lain. Nah, untuk energi terbarukan itu hal yang semacam itu jangan sampai terjadi, karena juga udah banyak teman-teman itu sudah nawarin ke desa-desa, belusuan ke tiap desa itu udah banyak. Oke, itu bisa ditangkap kawan? Bisa, tapi ini saya sebagai Dewan Pengawas menjelaskan lagi, jangan pernah berkompetisi ya teman. Di KSDI dan Koperasi jangan semangatnya kompetisi. Ini adalah platform
Kendi adalah meja. Di atas meja bisa ditempatkan apa saja. Karena itu bentuknya koperasi gitu. Kalau masalah teknologi datang dan pergi itu banyak. Tapi kendi membuat model aktivitas. Rasa memiliki jadi ada. Konsumen itu ikut memiliki. Makanya berkooperasi gitu. Jadi nggak usah khawatir Pak Luman. Proses ini semua bergerak kok. Makanya teman-teman kendi sebenarnya di kooperasi yang lain yang saya sarankan bukan tentang siapa yang sudah bergerak duluan. Tapi terus terlibat dalam proses dengan koperasi ini. Jadi jangan jadi pemantau. Di kendi jangan jadi pemantau, tapi proaktif aja. Pasti akan Aku nggak pemantau ya. Aku ikut terus kok. Iya betul. Nah, bulan ini teman-teman kendi harus membuat itu agenda kerja 2021. Jadi Ya, cuma kan hasil dari rumusan teman-teman, dari rumusan teman-teman tim kecil itu, kalau udah berhasil kan segera di-share ke grup besar, sehingga semua tahu gitu, apa yang sudah dihasilkan. Oke? Iya, betul. Oke, itu nanti di pembahasan kepengurusan. Sekarang ada Pak Wahyu Trilaksono, salam kenal Pak Raja dan semuanya. Saya ex-engineer dan data scientist. Oh, data scientist Google. Wah, mantap. Ini yang Google aja mau belajar dari Mas Raja nih. Kenal kendi dari Mas Temon Sujadi. Oh ya, nih Mas Temon nanti materi yang terakhir nih yang nanti bakal menarik juga. Silakan Bung Gilang nanti di hubungan, di kontak. Ada ahli energi data scientist dari Google. Oke, Bung. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Oh, kalau Bung Barnat ini pertanyaannya OOT, iya. Ini Mas Raja memang pernah ada di channel YouTube-nya Helmi Yahya. Silakan cek di channel YouTube-nya Helmi Yahya. Oh iya, itu si Raja dulu janjiin akademi drone kayak mana itu? Jangan nunggu janji, ini semua bergerak aja langsung. Ya, kalau ditunggu nggak akan jadi. Semua harus bergerak. Dibangun aja langsung proaktif. Oke, ada lagi pertanyaan? Suhaili Kasim, kalau nggak salah Suhaili tadi. Oke. Tuh, Pak Mas sudah mau mengalokasikan anggaran itu. Silakan, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Atau Kang Aga yang pengalaman belusukan bangun mikrohidro juga mungkin bisa. Menarik nih Bung Ted, menarik. Dulu menarik, zaman ya. masih suka survei, itu kita jalan memang kan, jalan dari awal gitu ya, nyusur-nyusur ke hulu gitu, kemudian ketika pemetaan dilakukan memang seperti yang Bung Raja lakukan, itu resikonya luar biasa. Saya itu pernah tadi waktu itu saya ada proyek dengan BRR Aceh waktu habis tsunami itu ya. Yes. Saya dari Medan naik ke pemetaan untuk di sekitar Loser kan, jadi masuk dari Medan. Itu di atas itu kan luar biasa. Itu nggak ada orang, nggak ada apa. Setelah kita baru ngerti bahwa itu bahaya setelah turun, ketemu orang bilang luar biasa Pak, kesana di sana cuma ada orang, cuma ada macan atau ada gam katanya. Itu di Aceh itu. Saya satu malam 2 hari ya, berangkat dari Medan itu jam 4 sore. Ke Banda Aceh itu jam 11 siang besoknya. Di semalam itu saya di sana di Loser, nyusur nyari, kemudian balik lagi karena waktu itu malam kan kita tersesat ya. Balik lagi berikutnya, tapi siang hari waktu itu dengan kawan-kawan dari Aceh itu udah lumayan aman. Sebelumnya cuma kita aja nih bertiga tim survei. Salah jalan rupanya, harusnya lewat yang biasa dulu Aceh, baru dari Aceh itu karena salah koordinasi. Baru sama mereka ngantar gitu kan ke lasernya. Kemarin waktu itu saya langsung jalan. Tapi itu bagian dari risiko ketika kita bikin survei ya. Maksud saya kalau dengan drone bisa lebih aman tuh waktu itu tuh. Iya, coba dulu sudah ketemu Raja. Tapi tahun itu habis itu tahun berapa ya? Sebentar, habis tsunami 2009, 2010 ya. Itu.
Itu Bung Raja sudah mulai drone belum? Udah boleh ngurusin drone belum gitu ya? Waktu itu memang pemetaan masih standar bawa total station gitu kan, bawa seperti itu. Belum saya sendiri memang waktu master saya itu memang bikin UAV dulu. Saya kan dari teknik penerbangan. UAV ya. Cuman itu hanya untuk bikin airframe-nya. Kita belum masuk ke sensor dan segala macam. Ya. Yang keren dari drone-nya Bung Raja ini karena dilengkapi tadi itu dengan kamera-kamera dan sensor. Betul. Jadi Teknologi sensornya yang memang betul. Teknologi sensor yang membuat ini menjadi sangat aplikatif ya di dunia ini ya. Kalau airframe saya kira bisa buat macam-macam ya, dari mulai buat hobi gitu kan. Sampai memang untuk perang gitu ya, untuk bawa misil kayak di Afghanistan gitu yang dirilis sama Amerika itu. Itu bisa macam-macam sih kalau frame-nya. Cuman ketika kita bicara aplikasi itu kan tinggal bicara peralatan yang akan dipasang di sana. Reconnaissance ini luar biasa, lumayan menarik. Saya juga dulu sebetulnya berharap dari setelah pembuatan airframe bisa masuk ke reconnaissance. Cuman memang ya kondisinya lah. Jadi saya memang basisnya karena teknik penerbangan. Jadi artinya kita cuma belajar bukan hanya menekuni dunia pembuatan airframe saja. Iya. Dan nasib Bung Ted, nasib setelah itu memang harus masuk ke dunia bisnis, nggak bisa lagi masuk di riset. Iya dong. Ya, ilmunya harus menjadi nilai itu. Menarik Bung Raja, ini sangat revolusioner dari sisi proses pengambilan data ya di lapangan. Drone ini revolusioner menurut saya. Mungkin saya pengen diskusi lebih jauh tuh dari sisi teknis keakuratan. Ini masalah depth ya. Selama ini kan selalu jadi masalah adalah pemetaan. Kalau untuk horizontal aksis mestinya sangat sudah akurat lah. Tapi dari sisi pemetaan depth ya, kedalaman sejauh apa LIDAR ini akurasinya ya? Saya ingin tanya Bung Raja itu. Oke, silakan Bung Raja. Akurasi datanya. Halo? Lagi. Ya. Jadi pertanyaan mengenai akurasi datanya ini. Dari sisi depth Bung Raja, ini kan kalau untuk XY saya pikir saya sudah nggak ragu lah ya, pemetaan dari sana dari udara itu luar biasa, bisa sangat akurat. Cuman dari sisi depth nih kemarin itu saya udah bicara dengan banyak kawan ya, termasuk dulu tuh ada Carfax ya. Dulu Carfax juga sama tuh anak ITB juga itu kan menawarkan jasa foto udara. Itu selalu ada masalah itu di depth pemetaan pengambilan data depth beda tinggi ya, kedalaman. Sejauh apa nih dengan teknologi yang baru ini bisa diantisipasi tuh Bung Raja? Siap Mas. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk Z-nya, untuk kedalaman, kita sebut aja X, Y, dan Z ya Mas ya. Z-nya kan Mas. Kalau untuk Z-nya, kalau kita pakai fotogrametri, pakai sensornya adalah optik, yang sensor pasif, yaitu cahayanya datang dari objek, bukan dari kameranya atau dari alatnya, maka sangat-sangat tergantung sama situasi keterbukaan atau ketertutupan sebuah wilayah atau apa yang ingin kita petakan tuh Mas. Nah, jadi itu bisa melesetnya di Z-nya itu bisa sampai 10 cm sampai 15 cm, which is nggak bagus kalau untuk engineering, Mas ya. Yeah. Nah, tapi kalau kita bicara pakai LIDAR, nah itu kita bicara di titik akurasi Z-nya di 3 sampai 5 cm, bahkan ada LIDAR yang yang presisi tinggi itu, jadi jumlah foton cahaya yang dilemparkan lebih banyak lagi itu sih presisinya bahkan di sub sentimeter tuh Mas, di milimeter. Luar biasa. Nah, kita bicara di situ Mas. Nah, jadi artinya kalau kita mau bicara kan jadi pertanyaannya adalah kapan kita pakai LIDAR, kapan kita pakai yang optik ya Mas ya? Begitu Mas ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita untuk mapping besar dulu sebuah wilayah, saya kira kita nggak perlu LIDAR langsung ya Mas ya. Kita hajar. Nah, begitu kita sudah mau masuk ke engineering design, hajar pakai LIDAR. Kira-kira begitu Mas kalau gambaran saya. Tapi sudah ada yang di sub sentimeter. Sudah sangat. Menarik.
Sudah Dan 10 itu cm bisa ya, berarti diangkat. sudah milih ya, ordernya udah bisa milih itu ya. Dan bisa akurasinya. milih di Z-nya Mas, betul. Di Z-nya, oh, Kalau luar di biasa. kalau di X dan Y-nya kan kita sama-sama sudah tahu ya Mas ya, makin Mhm. banyak titik ikatnya, makin banyak Betul. GCP, makin apa namanya? Makin bagus, dan juga kita pakai RTK, GPS RTK, terus titik ikatnya banyak, itu mah udah oke lah, udah aman lah Mas. Gitu. Aman Mas. ya. Oke, sip. Oke, menarik. Bagus. Terus ini kedua adalah pengembangan kedua juga adalah ke analisis datanya, Mas. Jadi kita kan nggak cuma ngomong drone-nya terbang ngambil data, kita ngomong kalau kita sudah memetakan 100.000 hektar sebuah wilayah, katakanlah begitu. Gimana ngitungnya nih, Mas? Ada berapa pohon di situ? Ada berapa panjang sungai di situ? Sungainya berapa jatuhnya? Ada di mana ada titik-titik kritis kemiringan yang dibutuhkan untuk kemudian bisa naruh misalnya turbin, kan kira-kira gitu ya Mas ya, kayak gitu. Nah itu kita juga sudah sampai di titik kita mengembangkan algoritma sendiri. Jadi kita pakai AI, pakai kecerdasan buatan untuk ngitungin pohon. Jadi sekarang ngitung pohon intinya Mas, teman-teman, ibu dan bapak, teman-teman ngitung pohon udah nggak usah manusia lagi gitu. Mau berapa ratus ribu pohon pun yang itu komputer, kira-kira begitu Mas. Nah itu kita kembangkan. Dan dengan senang hati kita bagi ke teman-teman kodenya. Makanya kuncinya tadi ada yang nanya, bagaimana nih Akademi Drone dilaksanakannya? Menurut saya kumpulin dulu Pak, Bu, 5, 4, 5, terus ada anak pasti karena gitu Pak. Kalau saya selalu siap, maksudnya teman-teman selalu siap gitu Mas. Kumpulin, kita jalanin aja. Yang penting belanja masalah Mas, Ibu dan Bapak. Belanja masalahnya apa gitu. Karena drone-nya juga bisa dipakai untuk misalnya agrikultur. Kita memang sekarang lagi ngomong bicara tentang energi Ibu dan Bapak, tetapi bisa untuk agrikultur, yaitu mendeteksi misalnya drone yang saya sudah kembangkan itu mendeteksi mana padi sakit dan mana padi sehat. Tahanan pangan. Di tingkat individual padi. Jadi sebelum gagal panen, amit-amit teman-teman semua, amit-amit sebelum gagal panen kita tahu betul, oh kayaknya sawah blok sini saya ada sesuatu nih, entah kurang air. Itu based on heat sensor atau apa? Sensor thermal atau apa tuh, Bung Raja? Basisnya namanya indeks vegetasi, Mas. Jadi apa namanya, disiplin biologi, terutama plant biologist, biologi tanaman itu sudah berkembang di titik di mana mereka bisa menggunakan multispektral. Jadi cahaya kan kalau kita kenal dulu Mas, Ibu dan Bapak ada Megikuhibinium, merah, hingga kuning, hijau, biru, nila, ungu. Rupanya semua tanaman itu makan sinar matahari, berfotosintesis. Itu sih bukan rupanya, dari SD kita diajarin ya. Tapi nggak semua sinar matahari dimakan habis sama dia. Tetapi ada sinar matahari yang dilempar ke atas lagi. Yang mana namanya betul dipantulkan, namanya inframerah, near infrared. Artinya kalau kita bisa menangkap cahaya yang dipantulkan oleh tanaman, maka kita bisa tahu tanaman ini sakit atau tanaman ini sehat. Kalau kita kembangkan lebih lanjut, kita bisa tahu produktivitas per pohon. Kalau perusahaan sawit sudah mengembangkan sampai ke tingkat produktivitas TBS-nya, tandan buah segarnya per pohon sawit. Karena saya nggak punya sawit, jadi saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya punya lab, kan saya butuh lab. Nah, sekarang yang sedang saya kembangkan adalah drone padi, drone kopi, drone kakao, sama drone pisang. Nah, jadi targetnya sampai kita tahu pohon pisang yang ini berapa. Nah, tapi ya itu tadi kita kembangkan sama-sama, Mas. Nah, saya nggak mau pengetahuan itu kemudian jatuhnya ke mana-mana gitu. Kalau bisa ya ke koperasi gitu, Mas. Kalau saya sih gitu aja sederhana. Nah, ini menarik seperti ini. Oke banget deh. Mantap. Bung Raja, mapping orang juga bisa. Nih orang ini suhunya 37 derajat. Kalau yang kami lakukan bisa, Mas. Tapi dulu waktu itu 2018 saya turun sampai di Lombok, Mas, waktu gempa. Kalau teman-teman ingat. Jadi waktu itu tiba-tiba saya diminta turun ke lapangan. Persis, Mas Teddy, diminta turun ke lapangan. Ada beberapa desa di Lombok Utara yang keputus betul. Ya satu-satunya jalan untuk ngecek duluan pakai drone. Jadi kami dua targetnya waktu itu, mencari korban-korban yang masih bisa ditolong hidup dan ya kan suhunya masih ada. Betul. Yang kedua menghitung kerusakan dengan sangat cepat. Jadi rumah di daerah mana, kecamatan mana itu langsung ketahuan berapa yang rusak sehingga pemerintah. Jadi bisa, Mas. Untuk SAR juga bisa, search and rescue. Bisa, ya. Jadi untuk
tapi yang juga kita kembangkan Mas adalah drone untuk angkut-angkut Mas, Mbak, Bu. Jadi misalnya kalau di kota, di perkotaan kan ngangkut-ngangkut misalnya dari Bukalapak atau dari Tokopedia ngangkat. Tapi kalau concern saya sama teman-teman lebih ke ngangkat alat-alat kesehatan ke puskesmas atau pusku yang lokasinya jauh sekali Pak Bu. Kalau di Kalimantan tuh namanya cutting-ting kan, ada tuh bot kecil tuh cutting-ting, naik cutting-ting, iya bisa pas jam 5 aja. Kalau kita potong garis lurus drone itu paling setengah jam, 1 jam sampai. Nanti di desanya tinggal ganti baterai, drone-nya balik lagi. Kita bisa ngangkat alat-alat kesehatan. Itu sudah kami lakukan di Gorontalo di 2015 kami coba. Cuman ya itu Pak Bu, kehabisan energi kalau sendirian, makanya harus saya nggak bisa sendirian aja Pak Bu gitu. Dan saya siap sama teman-teman ngasih semuanya apa yang kita pernah bisa kita lakukan, ngasih semuanya, karena kalau sendirian habis Pak, mencret banget Mas. Iya. Oke. Luar biasa. Terima kasih. Menarik. Ini dari Pak Darto bilang Bapeda juga perlu. Apalagi nih Bapeda ini. Bisa ini Kendi mengemas sebuah paket jasa kerjasama dengan Bapeda setiap daerah. Itu Pak Arman dari Bapeda Provinsi Papua dan juga Maluku mungkin juga. Oh iya. Bisa apa sana kebutuhannya, mungkin sana kan kebutuhan banyak Pak Arman. Mantap. Bapeda itu rata-rata udah punya drone, cuman alat yang menempel itu yang nggak punya. Iya, pembaca datanya kan. Iya. Itu yang kalau drone masing-masing Pemda itu di Bapeda udah semua. Ya mungkin punya tapi lidarnya yang nggak punya sama sensor-sensornya. Mungkin Pak Lukman. Ya, alat. Benar, seperti Mas Raja sering sampaikan, ini bukan tentang drone-nya sendiri. Drone-nya, betul Mas Teddy. Jadi tentang datanya Mas Teddy. Yes. Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana data dari drone itu bisa berguna untuk masyarakat, Bapak Ibu. Kalau yang ngedrone sih semua orang, sebentar lagi mungkin banyak orang sudah bisa ngedrone Pak Teddy, Mas Teddy dan teman-teman. Drone makin murah, DJI bisa dibeli. Tapi habis itu fotonya untuk apa? Bunyinya gimana? Nah, kalau saya lebih ke situ, teman-teman, menurut saya kami di Inovator juga kan ke situ arahnya. Iya, betul. Gitu. Nah, misalnya Mas Teddy dan teman-teman lagi, satu lagi, kenali rumah yang miskin, mohon maaf, rumah-rumah yang sederhana. Waktu kemarin sempat ditantang waktu BLT dan macam-macam lah gitu. Jadi gimana pengen cepat tahu bahwa rumah-rumah ini adalah rumah sederhana dan nggak sederhana? Ya salah satu yang bisa kita lakukan kalau lewat atas adalah langsung dengan cepat melihat mana yang atapnya genteng, mana yang atapnya non genteng misalnya. Walaupun bisa jadi itu bukan indikator yang tepat. Walaupun atapnya bukan genteng, di atas dalam rumahnya isinya emas semua, kan kaya raya juga orangnya kan kira-kira gitu Pak. Tapi kira-kira itu Bapak Ibu, jadi Bapeda, saya tahu teman-teman Bapeda, teman-teman pada punya drone Pak. Cuman sayangnya ya itu, habis itu 2 bulan dipakai terbang, bikin video-video, foto-foto, bosen. Begitu. Iya betul sekali. Jadi memang data analisisnya ini, drone yang mampu mengakuisisi data sehingga menghasilkan data model yang bermacam-macam karena sensornya dan lidarnya bagus. Dan pertama gitu. Kemudian salah satu yang saya kembangkan, yang mau coba dikembangkan juga, bukan saya doang Mas Edi, ini kalau Kendi mau monggo operasi kenapa enggak juga, adalah ini Bapak Ibu pasti pernah ke salah satu gedung di Jakarta, pasti saya yakin, gedung tinggi di Sudirman atau di Kuningan, pasti Bapak Ibu pernah ke sana. Bapak Ibu pernah perhatikan pasti orang di dalam gedung-gedung di Jakarta pakai jaket di dalam gedung karena suhunya dingin. Padahal AC-nya bisa. Nah, Bapak dan Ibu, salah satu pengeluaran terbesar bagi pengelola gedung itu adalah listrik. Per tahun sekitar 48% pengeluaran gedung itu larinya ke listrik. Solar panel ya. Persis Bapak. Nah, entah berapa miliar tergantung tiap gedungnya kan. Nah, 25-30% dari pengeluaran itu larinya karena AC Pak Bu. Karena penggunaan AC. Nah, jadi karena penggunaan AC gitu. Nah, bayangkan Mbak, berapa banyak energi keluar dan berapa banyak uang keluar hanya gara-gara AC saja. Gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu? Yang bisa kita lakukan adalah ngecek
AC itu bocor dari jendela yang mana, tingkat berapa. Bapak Ibu pernah melihat gedung BNI misalnya, BNI 46 tuh, yang di Sudirman tuh, yang nggak tahu saya berapa tingginya tuh, 40 lantai atau berapa. Dengan kalau kita angkat drone, terus kemudian menggunakan kamera thermal, setengah hari, 1 hari, kita sudah bisa langsung dapat Bapak dan Ibu. Oh, jendela lantai 24, bagian kiri bocor nih AC-nya. Kenapa? Karena cahaya gambarnya jadi beda. Kan kalau di dalam ruangan lebih dingin daripada di luar ruangan ya Mas Teddy ya, teman-teman. Yes. Berarti kalau dipotret pakai drone itu nanti akan keluar agak warna biru-biru gitu, karena dingin, yang dingin keluar. Nah, berarti kita bisa bilang ke pengelola gedung, Bapak pengelola gedung, Ibu pengelola gedung, mau nggak mengurangi pengeluaran Anda per tahun sekian miliar? Oh iya mau. Bagaimana Pak Teddy? Begini caranya, ganti jendela nomor ini, nomor ini, nomor ini, nomor ini. Kebayang? Biar AC-nya nggak bocor. Maksudnya begitu Pak. Iya. Hal-hal seperti itu bisa kita lakukan Pak. Nah, jadi yang punya drone banyak teman-teman, tetapi kemudian yang bisa membunyikan drone sedikit Pak. Nah, justru harus menurut saya kendi di situ. Terima kasih. Ya, bagus sekali ini jadi masukan juga. Ini tentang audit energi jadi teman-teman. Audit energi itu sesuatu yang memang penting dilakukan untuk sebuah fasilitas atau gedung ya atau apapun juga, sehingga bisa membangun sistem energi yang lebih efisien. Wah, luar biasa ini. Ini tadi ada masukan juga. Oh iya Pak Darto, ada tapi tidak bisa pakai dan tidak ada output. Yang penting bisa menyajikan hasil-hasilnya. Berapa harga jasanya? Wah, kalau udah masalah harga, kita tunggu ya teman-teman pengurus kendi yang akan memformulasikan ini menjadi sebuah produk atau jasa dari kendi. Ya. Nanti kendi akan bekerja sama dengan Eida Ramata Data Presisi dan dari milik Mas Raja. Nah, baru ntar diformulasikan. Kita tunggu saja. Kita tunggu pengurus kendi untuk memformulasikan ini menjadi sebuah program, produk dan jasa. Jangan lama kok. Saya sih ngasih target di bulan ini teman-teman pengurus ya beberapa aktivitas usaha. Ya. Oke. Kebanyakan yang paling mungkin bisa kita lakukan juga teman-teman dan Mas Teddy buat kendi adalah misalnya pemantauan gridnya PLN, Mas. Oke. Teman-teman, nah PLN ini kan sangat butuh setiap saat untuk memantau gridnya. Gridnya itu apa namanya? Tower-towernya Pak, Mas, teman-teman. Yes. Tower dan lainnya. Itu saya nggak tahu berapa mereka keluarkan setiap tahun untuk orang meriksain satu-satu naik atau sekian orang naik manjat, ya itu bisa digantikan dengan drone. Mungkin kendi bisa ngambil posisi di situ. Cuman saya bukan ahli listrik, saya bukan ahli power, tapi kalau teman-teman kendi bisa, katakanlah kita bayar konsultan gitu, kita bayar anak pinternya, tapi kemudian kendinya menyediakan sistem drone-nya. Wah, saya kira itu proyek yang nggak akan habis-habis sampai kapan pun. Kira-kira begitu. Iya. Nah, nanti pemateri terakhir nih ahli listrik nih. Hilang ahli listrik sering naik tower. Oh iya, sering naik turun tower. Yang untuk pembicaranya. Kemarin hari ini nanti ya. Saran ketua moderator. Ya. Moderator saran mungkin yang tadi disampaikan oleh Bung Raja itu ada baiknya nanti kita bikin sesi khusus untuk mendiskusikan itu lebih lanjut supaya itu benar-benar menjadi sesuatu entitas yang bisa produktif untuk kendi seperti itu. Oh iya, itu pengurus kan Bung Bara sebagai Wasekum, silakan nanti buat sesi TO ini juga bisa ya. Nanti kita buatkan seperti apa namanya sesi berikutnya. Karena TOT 2 hari ini memang lebih ke perspektif umum dan menggali dan membedah potensi-potensi yang bisa dibangun oleh kendi. Menarik sekali diskusi pagi ini dan waktunya juga sudah 1 jam ya, sudah 1 jam pemaparan dari Bung Raja mengenai teknologi akuisisi data dengan menggunakan drone untuk berbagai hal yang berhubungan dengan energi baru dan terbarukan. Ya. Terima kasih banyak Bung Raja untuk waktu, ilmu, pengalamannya. Jangan bosan-bosan untuk terus berbagi dengan teman-teman kendi yang lain. Kita bergerak bersama kendi untuk membangun ekosistem energi baru terbarukan yang lebih baik. Ya,
sekali lagi terima kasih atas pemaparannya dari narasumber pertama hari ini. Kemudian sekarang saya kembalikan lagi ke MC. Atau Bung Raja ada komentar terakhir? Ada sepatah dua kata-kata? Makasih Mas Teddy dan teman-teman, senang sekali bisa berbagi. Dan saya sih berharap banget Ibu dan Bapak semua teman-teman Kendi yang kita bicarakan ini mematerial Mas Teddy dan teman-teman, seperti harapan kita semua. Nah, saya nggak bisa sendirian, sudah jelas saya pasti nggak bisa sendirian. Yang saya bisa bagi adalah tentang drone-nya, tentang datanya, tetapi bagaimana data itu menjadi sebuah data, menjadi informasi, menjadi pengetahuan yang bisa dikapitalisasi oleh teman-teman, itu pengetahuannya di teman-teman semua, terutama tentang energi. Nah, mungkin tadi ide-ide saya yang saya lempar bisa dijadikan satu atau dua bisa dijadikan startup, itu Mas Teddy atau Ibu dan Bapak itu yang pantau gedung gitu kan, konservasi energi bisa jadi startup tuh teman-teman, mungkin gitu. Nah, secepat atau lambat dunia akan mendorong Indonesia untuk lebih kota-kota kita untuk lebih ramah terhadap low karbon, rendah karbon. Dan salah satu sektornya adalah selain transportasi adalah listrik kan, energi listrik kayak gitu. Apalagi masih batu bara dan sebagainya, kita bisa mengurangi dari situ lumayan dan dapat income. Kalau saya di situ saja Mas Teddy dan teman-teman, saya nggak bisa sendirian untuk menjadikan ini nyata, tapi saya siap mengeluarkan apa yang kami bisa pernah lakukan dengan senang hati sama Kendi itu, panggil mana, siapkan di mana, kita bikin sekolah drone-nya, sekolah drone dan datanya untuk energinya. Jadi kira-kira begitu Mas Teddy kalau dari saya, monggo. Terima kasih.